Rasulullah pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yanfuna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin." Yang bisa mewarisi ilmu ini di setiap generasi adalah mereka-mereka yang udul, mereka-mereka yang adil. Mereka-mereka itulah yang kemudian mampu untuk menjawab atau membantah sikap ekstrim. Mereka-mereka yang mencoba untuk mengekstrimkan agama dan membantah sikap abai, reduktif yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang mencoba untuk merendahkan dan mengabaikan agama. Dan terakhir, mereka juga orang-orang yang akan mampu untuk membantah apa yang menjadi amalan-amalan orang-orang yang jahil. Sebagaimana yang disabdakan atau yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya oleh para sahabat, "Kaifa husta bihadzal ilmi?" Bagaimana kamu menjaga ilmu ini? Beliau menjawab, "Hustu bihadzal ilmi biqalbin aqul wa lisanin saul wa jasadin ghairi malul." Saya menjaga ilmu ini dengan kalbu yang selalu berpikir, dengan lisan yang selalu bertanya, dan dengan badan yang tidak pernah kenal lelah. Nah, pertanyaannya, saat ini ilmu yang dulu diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ilmu yang kemudian disampaikan oleh orang-orang semisal Ibnu Abbas, semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat-sahabat besar yang kemudian disampaikan oleh para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, itu semakin hari semakin dilupakan oleh kita, umat Islam terutama. Itulah sebabnya kita mencoba pada malam hari ini untuk mendiskusikan bagaimana sesungguhnya Rasulullah dan para sahabat dulu membangun literasi, membangun spirit keilmuan di antara mereka, yang kemudian mereka mampu mengembangkan sebuah manhaj, sebuah metodologi berpikir, metodologi keilmuan yang itu diakui sebagai sebuah khasanah intelektual umat Islam yang sempat menjadi asbab dari berkembangnya hadarah Islamiyah, peradaban Islam. Nah, pada malam hari ini kita telah kehadiran dua pembicara yang sangat otoritatif untuk berbicara tentang hal ini. Yang pertama, kita akan mencoba mendengarkan Kiai Zulfa Mustafa, Ketua Dewan Fatwa atau Komisi Fatwa Majelis Ulama DKI, dan beliau mantan Sekjen MUI DKI, salah seorang pengurus atau bahkan Khatib Syuriah di PBNU. Beliau mungkin akan mencoba menggali bagaimana perspektif ilmu, hakikat ilmu secara ontologis, epistemologis, bahkan aksiologis menurut perspektif pesantren. Sehingga kemudian kita mencoba untuk mencari benang merah bagaimana keilmuan yang dulu dikembangkan oleh para ulama-ulama terdahulu dikontekstualisasikan dalam konteks dunia modern saat ini. Yang kedua, kita akan mencoba mendengarkan paparan dari Habib Alwi Shahab. Beliau mungkin akan lebih banyak berbicara tentang warisan intelektual dari keluarga Alawiyah, dari Thariqah Alawiyah. Bagaimana keluarga Ahlul Bait melalui jalur Thariqah Alawiyah ini melestarikan, mengembangkan literasi keagamaan, literasi intelektual, sehingga ilmu Islam yang moderat terus dapat dikembangkan oleh kalangan keluarga Ahlul Bait, khususnya melalui Thariqah Alawiyah. Kami akan memberikan kesempatan masing-masing berbicara selama 15 menit. Ya, Bib, ya. Oke. 15 menit, kemudian nanti akan kita perkaya dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Kiai Zulfa Mustafa, kami persilahkan untuk berbicara terlebih dahulu. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnadi ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه الذين تسلسل منهم وإليهم تفقه العلماء من حين إلى حين. Amma ba'du, yang saya muliakan Al-Habib Alwi ibn Al-Attas, Al-Attas. Juga para habaib yang hadir di sini, saya tidak hafal satu persatu. Dr. Andi Hadianto, moderator, serta seluruh peserta rohah ilmiah Mahya yang saya lihat dari berbagai daerah, ada Jayapura dan lain-lain. Insya Allah semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kemuliaan bagi saya, satu kehormatan bagi saya malam hari ini bisa bergabung dalam rohah ini yang saya diberitahu hampir setengah bulan lalu untuk bisa bergabung di sini. Karena singkatnya waktu, tadi Dr. Andi memberi waktu kami kurang lebih 15 menit ya, berbicara tentang ilmu. Dan saya dalam tor gitu yang diberikan pada saya agar berbicara ilmu dalam perspektif pesantren yang dimana ya mungkin ini untuk dibagi saja nanti Habib Alwi dari sisi Thariqah Alawiyah. Ilmu, saudara-saudara, dalam pandangan santri itu ya, kalau kita bicara dari sisi lughah atau bahasa kan selalu diartikan al-fiqhu ya. Artinya pemahaman. Orang yang punya ilmu itu orang yang punya pemahaman itu dari sisi bahasa. Tapi ilmu dari sisi istilahi tentu akan menjadi panjang itu artinya karena ada perbedaan Dr. Andi antara ilmu dengan ma'rifat misalnya atau ilmu dengan i'lam. Nah ini kalau dikupas satu-satu panjang ya. Ilmu dengan ma'rifat saja, apa arti ilmu, apa arti ma'rifat, itu kan mirip-mirip ya, artinya. Belum lagi dengan i'lam. I'lam itu informasi. Gitu. Nah, barangkali yang memang agak punya kemiripan itu adalah ilmu dan ma'rifat. Kalau sama i'lam jelas jauh. Kalau dengan i'lam, perbedaan ilmu, i'lam itu diartikan informasi ya. Kalau kita lihat hadis Bukhari, maka ilmu itu sesuatu yang dipelajari, didapat dengan dipelajari. Itu dalam hadis Nabi katakan dalam Sahih Bukhari, wa innamal ilmu bitta'allum. Sesuatu baru dikatakan ilmu itu kalau dia belajar. Itu kenapa kalau orang dia mendapatkan sesuatu dari wasailil i'lam, ya, misalnya media-media informasi, kali YouTube, kayak YouTube, dan lain-lain ya, internet, Instagram, Google, Facebook, dan lain sebagainya. Itu kalau bagi santri tidak disebut ilmu dia, tapi disebutnya ya dia dapat informasi. Karena Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat itu mengatakan tariqu akhdil ilmi, orang itu baru dikatakan bisa mendapatkan ilmu cuma dua cara katanya. Pertama, imma bil musyafahah, ada kalanya dia langsung tatap muka dengan gurunya. Awil mutala'ah, atau yang kedua, dia betul-betul mutala'ah, membaca, mendaras pandangan ulama dari kitab-kitabnya. Itu baru dikatakan ilmu. Amal musyafahah, adapun yang belajar langsung kita tahu dah. Seperti di pesantren, ya semua orang belajar langsung dengan gurunya, baik Quran maupun kitab. Yang itulah yang kemudian juga dalam tradisi ilmu hadis disebut isnad ya. Orang itu, tadi saya dalam mukaddimah saya sudah pakai bara'atul istihlal dalam istilah balaghah itu, saya menyebut, ya kan, wassalatu wassalamu ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnadi ila yaumiddin. Nah, itu baru dikatakan ilmu itu kalau sanadnya jelas, bagaimana satu ungkapan yang dinisbatkan kepada
ada yang bilang Sufyan ibn Uyainah, ada yang bilang Ibnul Mubarak, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Orang kalau nggak ada gurunya, nggak ada sanad dari siapa dia belajar, ya dia nggak disebut dapat ilmu, dia boleh ngomong dari mana aja katanya sumbernya. Nah, itu jadi orang baru dikatakan belajar atau ilmu itu kalau ada guru. Maka dulu ada ungkapan terkenal katanya. Barang siapa orang yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Nah, ini kadang-kadang kemudian orang mengartikannya dia takut membaca buku karena katanya kalau dia baca buku itu gurunya setan. Padahal kata Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat itu, apakah satu-satunya cara mendapatkan ilmu itu harus musyafahah, artinya mendengar langsung, bertemu guru langsung? Oh tidak. Awil mutalah. Kata Imam Syatibi, orang bisa dikatakan dapat ilmu kalau dia juga mutalaah, membaca buku. Hanya orang baru dikatakan memiliki otoritas atau otoritatif ya, memiliki kapasitas membaca buku kalau dia punya kunci-kuncinya untuk memahami itu. Karena memang tidak mungkin juga orang itu bermusyafahah dengan ribuan guru atau bahkan ratusan ribu guru langsung ya. Itu nggak mungkin ya. Ya memang betul, kita dengar cerita zaman-zaman dulu itu satu ulama tuh misalnya Imam Malik itu gurunya di Medina ribuan atau di mana-mana ribuan. Tapi apakah kemudian kalau beliau misalnya membaca buku atau siapapun yang gurunya banyak membaca buku yang tidak bertemu dengan pengarangnya tidak dikatakan mendapatkan ilmu? Oh tidak. Itulah kenapa cara kedua inilah kata Imam Asy-Syatibi sekali lagi membaca buku itu Anda dikatakan otoritatif kalau punya kunci ilmunya. Misalnya begini, Anda membaca kitab-kitab hadis. Ya, sebelumnya Anda sudah belajar mustalah hadis atau ilmu hadis dari seorang guru yang ahli hadis. Maka satu ketika Anda mempelajari ilmu atau kitab-kitab hadis, buku-buku hadis, Anda sudah dikatakan belajar dan dapat ilmu. Karena Anda sudah punya istilah-istilahnya. Begitu juga ilmu fikih, begitu juga ilmu tasawuf. Kalau kita sudah pernah belajar ilmu-ilmu dasarnya dari seorang guru, lalu ketika kita baca banyak buku, itu sudah dikatakan ilmu. Kata Imam Syatibi, kebetulan saya tadi sore itu, saya memang sedang menulis buku, dan kebetulan saya ingat betul tulisan ini sejak 15 tahun lalu. Saya masih ingat. Saya buka kembali gitu untuk menambah ingatan saya gitu. Itu Imam Syatibi mengatakan begini, kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu itu ketika belum ada tradisi menulis di buku, ilmu itu adanya fi sudurir rijal. Itu kenapa? Orang dulu belajar semua musyafahatan, artinya langsung dengan guru. Karena nggak ada guru yang menulis. Semua imla, didikte. Tsumman taqala ilal kutub, kemudian tradisi ilmu yang ada di dalam sudurir rijal, hati seorang ulama itu yang dulu dihafal para ulama karena belum ada tradisi menulis, berpindah kepada tradisi kitab. Mulailah ilmu itu ditulis. Tapi jangan salah, kata Imam Syatibi, Anda walaupun kitab sudah ditulis, tadi saya dengar Mahya ini sudah punya 13.000 judul kitab ya. Itu Anda boleh datang ke perpustakaan buka kitab apa saja, tapi jangan salah kata Imam Syatibi, walaupun ilmu sekarang sudah berpindah ke buku, tapi wa mafatihuha bi aidir rijal. Untuk mempelajarinya atau kunci-kunci mempelajari ilmu yang ada di buku itu bi aidir rijal, tetap di tangan para ulama itu. Itu kenapa kata Imam Syatibi, kalau Anda mau belajar ilmu musyafahah langsung, itu gampang. Artinya kita bisa ngoreksi atau kalau kita bisa bukan ngoreksi ya, konfirmasi lebih tepatnya. Kalau kita kurang paham nanya langsung gitu. Nah, bagaimana kalau kita baca kitab? Kita mau konfirmasi pada siapa? Lah, itulah kenapa pentingnya kita memahami istilahatil ilm. Kita memahami istilah-istilah ilmu yang kita belajar dari guru kita. Oleh karenanya kalau Anda mau baca buku,
mendapatkan ilmu lewat baca buku, kata Asy-Syatibi, wa yalzamu fil mutala'ah ithnani. Ada dua hal yang mau tidak mau harus Anda lakukan kalau Anda mau baca buku, mendapatkan ilmu dari perpus dan dari manapun. Pertama, kata Imam Syatibi, taharri kutubil mutaqaddimin. Anda harus mencoba betul-betul memilih kitab-kitab klasik. Sebab itu yang masih murni. Ya. Karena masih paling dekat dengan masa Nabi, masa salaf. Ya. Yang kedua, al-isti'anah fi fahmi istilahatil ilmi. Kalau kita mau belajar lewat mutalaah, membaca buku di perpus atau dimanapun. Sekarang saya sendiri kadang juga mengambil, artinya membaca kitab dari PDF itu, tapi saya betul-betul harus memahami istilahatnya dulu, istilah-istilah ilmu. Mohon maaf, orang nggak cukup hanya sekedar pintar bahasa Arab. Karena setiap fan atau disiplin ilmu itu pasti punya istilah-istilah yang rumit yang harus dipahami. Kalau tidak, dia akan banyak keliru. Banyak misalnya orang-orang sekarang karena baca buku dia tidak menguasai katakanlah istilah-istilah ilmu pada satu disiplin, seringkali dia menyalahkan penulis. Dan ini sering terjadi, padahal bukan karena penulis yang salah, tapi karena dia tidak paham istilah-istilah yang ada pada disiplin ilmu itu. Saya ingat dulu saya dapat ijazah ammah dari guru saya atas kitabnya Syekh Mahfud Turmas. Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid. Ini kitabnya namanya. Itu dalam kitab itu, saya masih ingat, itu guru saya namanya Ki Zainuddin Dimyati, dapat dari Kiai Muhammadun Pondoan. Kiai Muhammadun Pondoan belajar dari Syekh Amir Pekalongan, asalnya dari Cirebon tapi kemudian Pekalongan. Ini sekretaris pertama NU, sekretarisnya Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Amir Cirebon. Syekh Amir Cirebon ini katibnya Syekh Mahfud Turmus. Jadi dulu kitab Mauhibatul Fadl, itu kitab besarnya Syekh Mahfud Turmus, itu yang menulis makhtutatnya Syekh Amir ini. Nah, itu saya diberi kitab itu, lalu di luar atau pada halaman pertama itu ada syair yang saya masih ingat karena saya baca dari dulu, saya hafal. Akhal ilmi la ta'jal bi'aibi musannifin walam tatayaqqan zallatan minhu ta'rifu fakam afsadar rawi kalaman bi'aqlihi wajah bi syai'in lam yuridhul musannifu. Wahai ahli ilmu, jangan buru-buru atau cepat-cepat Anda menyalahkan pengarang kitab atau para ulama mutaqaddimin. Padahal itu disebabkan karena Anda tidak paham. Orang nggak paham nyalain ulama dulu. Dia nggak belajar dulu istilah ilmu atau disiplin ilmu yang dia baca. Sama seperti satu syair yang mirip itu ya. Wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu minal fahmis saqim. Banyak orang yang menyalahkan satu ungkapan yang benar yang disebabkan karena pemahaman dia yang salah. Nah, ini bagian daripada jalan untuk mendapatkan ilmu dalam agama. Saya masih percaya betul atas apa yang dikatakan Imam Syatibi ini. Dan pesantren itu salah satu institusi yang menurut saya masih menjaga dua tradisi ini. Kalau orang misalnya mau belajar, ya ketemu guru langsung, musyafahah. Baik itu Quran atau disiplin ilmu apapun. Bahkan di pesantren masih ada tradisi mencari sanad. Gitu. Orang senang kalau dia ngaji itu kemudian sampai hatam dapat sanad. Ya karena dia merasa tanggung jawabnya sudah bisa. Atau yang kedua, dia kalau mau mempelajari satu disiplin ilmu, dia pelajari ilmu mustalahatnya, baik itu tafsir, hadis, tasawuf dan lain sebagainya. Ini dari sisi apa itu yang baru disebut ilmu. Berikutnya ini saya ingin menjelaskan pada kesempatan ini tentang apakah ilmu itu mengenal dikotomi atau semacam pembagian, ada istilah ilmu agama atau ilmu non agama. Dulu zaman saya kecil itu sering dengar ada orang ngomong, lu nggak usah belajar matematika tuh katanya, itu bukan ilmu agama katanya.
Lagian juga nggak akan jadi pertanyaan kubur. Kalau kata orang Jawa, wes rasa sinau matematika orang jadi pitakon kubur, itu kata orang Surabaya, itu orang kampungnya Dr. Andi. Nah, dulu kami yang menganggap, oh betul ini bukan ilmu agama. Sehingga santri akhirnya itu tidak aware ya, tidak peduli sama matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Apalagi kemudian ilmu-ilmu teknis. Akhirnya saya sendiri agak menyesal dulu ya. Ya belakangan kenapa dulu saya nggak pinter ini dan itu gitu. Nah ini menurut saya ternyata itu pemahaman yang keliru daripada santri itu sendiri. Kiai ulama nggak pernah mengajarkan dikotomi ilmu agama non agama. Yang ada itu di pesantren istilahnya ilmu dunia sama ilmu akhirat, itu aja. Ilmu dunia dan akhirat bukan karena materinya itu membahas dunia, ya. Oh matematika itu membahas dunia, kalau tafsir, hadis, fikih, bahasa akhirat, oh enggak. Tapi dikatakan ilmu dunia dan akhirat itu karena motivasi orang yang mencarinya dan mengamalkan ilmu itu. Kalau dia mencarinya karena ingin mendapatkan dunia, oh saya ke pesantren supaya nanti jadi kiai, penceramah terkenal itu, lalu kaya misalnya gitu. Atau kamu belajar Quran jadi qori, lalu bacamu enak, nanti diundang jadi kaya. Atau jadi dosen, lalu ada ini dan itu gitu. Nah, itu baru disebut ilmu dunia. Walaupun yang dipelajari tafsir maupun hadis itu namanya ilmu dunia. Dan orang yang memiliki ilmu dengan tujuan semacam itu disebut ulama ud-dunya, atau kadang-kadang disebut ulama usu itu. Nah, sementara kalau orang belajar ilmu, baik yang dipelajari matematika, fisika, biologi, apalagi tafsir hadis fikih, kalau motivasinya akhirat, maka atau motivasinya adalah ridha Allah, maka itu disebut ilmu akhirat. Dalam Minhajul Abidin, saya masih ingat, itu ada satu penjelasan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Daud untuk mencari ilmu yang manfaat. Ya Daud, ta'allamil ilman nafi'. Hai Daud, belajarlah kau ilmu yang manfaat. Nabi Daud bertanya pada Allah, "Wa mal ilmun nafi' ya Rabb?" Apakah ilmu yang manfaat itu, wahai ya Allah? Qala huwallazi yuqarribuka ilayya. Ternyata ilmu yang manfaat itu atau ilmu akhirat itu ilmu yang membuat kau menjadi lebih dekat denganku. Kita belajar matematika, fisika, biologi, kalau karenanya kita menjadi lebih dekat dengan Allah, itu ilmu akhirat. Tapi kita belajar fikih, tafsir, kalau kita menjadi lebih jauh dari Allah karena sombong, ria, pamer, takabur, maka tetap saja itu namanya bukan ilmu yang manfaat. Nah, ini makna ilmu manfaat, makna ilmu akhirat, makna ilmu dunia, atau ini yang barangkali sekarang perlu juga kemudian dipahami oleh anak-anak kita ya. Pak, kalau ada di kampung, orang tua nyuruh anaknya ke pesantren, lu sono mondok noh, biar kayak Dokter Andi noh, Masya Allah, luar negeri terus katanya, nggak berhenti-berhenti, lu pinter kayak Dokter Andi katanya, udah enak, jalan-jalan, duitnya banyak katanya. Apa salah kalau orang tua itu nyuruh anaknya belajar karena dia lihat katanya yang dicontoh itu seseorang yang kemudian karena ilmunya hidupnya mapan. Ya sebenarnya kalau kita bicara ini dari sisi awal ya, awal kalau buat orang tua sebenarnya kurang pas itu, kurang pas. Itu kan kalau kita belajar Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali ya, yang disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi Maraqil Ubudiyah ya, salah deh kalau orang belajar begitu. Tapi begini, memang kadang-kadang kalau kita nyuruh anak kita yang masih kecil, lalu cari ilmu langsung karena Allah, itu susah. Anak kecil loh langsung karena Allah cari ilmu. Yuqarribuka ilallah. Susah anak kecil. Tahunya ya memang ternyata kalau belajar itu enak ini. Dan itu normal-normal saja. Jangankan anak kecil, Imam Ghazali dalam satu ungkapannya terkenal di kitab Ihya, beliau katakan, "Talabtul ilma li ghairillah." Saya itu awalnya cari ilmu bukan karena Allah. Karena ini dan itu. Tapi ternyata fa'abal ilmu illa lillah.
tapi ilmu sendiri ternyata tidak mau. Akhirnya dengan sendirinya dia menuntun saya kepada Allah. Jadi sebenarnya ikhlas itu alami. Ya, selama dia mendapatkan guru yang benar, guru yang mursyid. Nah ini, oleh karenanya saya ingat dulu ada cerita seorang santri naksir sama anaknya gurunya. Ya, ini di Makkah ceritanya. Dia naksir karena cantik. Gurunya paham. Sudahlah kata gurunya, kamu kalau pengen sama anak saya, kamu ini mumpung di Makkah, ibadahmu yang rajin, kau khatamkan Quran aja setiap hari sekali. Kau lakukan itu 40 hari. Jadi sehari itu khatam Quran 30 juz. Akhirnya betul dia lakukan. Terus kau baca kitab dan lain sebagainya. Ternyata ketika dia sudah melakukan itu, ibadah luar biasa di Mekah, yang awalnya tujuannya karena ingin menikahi anak kiainya. Begitu dia sudah nikmat dengan ibadah, dia lupa sama anak kiainya yang cakep itu. Sampai akhirnya kiainya yang bilang, dikejar-kejar muridnya itu. Sudah ayo sini nikahi anak saya. Dia malah lupa, saking nikmatnya. Begitulah ilmu. Orang kalau sudah nikmat sama ilmu, ya walaupun kata Imam Ghazali awalnya talabtul ilma li ghairillah, fa'abal ilmu illa lillah. Sebenarnya kalau orang sudah betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat, guru yang pas, dia pasti nanti akan ya mendapatkan ilmu yang manfaat atau ilmu akhirat. Karena waktu yang terbatas saya hargai, mungkin banyak tapi cukup sampai di sini dulu. Sampai di sini saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf. Masya Allah, Masya Allah. Ahsantum. Kiai Zulfa Mustafa, kita mendapatkan beberapa pencerahan terkait dengan perspektif keilmuan klasik tradisional, bagaimana ilmu diperoleh melalui musyafahah, mutola'ah juga syaratnya 2, yaitu taharril kutubil mutaqaddimah dan mencoba untuk memahami mustalahat ilmiah, terutama dengan mencoba untuk mencari referensi dari orang-orang yang pernah muasyarah dengan penulis buku-buku tersebut. Dan beliau di akhir tadi juga menjelaskan secara gamblang ada 2 ilmu dunia dan ilmu akhirah yang selama ini para ulama kita salah. Seolah-olah kalau belajar fikih, kita lulusan pesantren, lulusan IAIN itu udah pasti ilmunya ilmu akhirat. Ternyata kalau tujuannya nyari duit, tetap masuk ilmu dunia, dan belajar matematika kalau tujuannya ikhlas karena Allah, ternyata itu termasuk ilmu akhirat. Masya Allah. Kita mendapatkan pencerahan pada malam hari ini dari Kiai Zulfa, dan berikutnya kita mencoba untuk menyimak pencerahan yang lain yang akan disampaikan oleh Habib Alwi bin Ahmad Syihab. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berkumpul dengan para guru-guru kita, dari Zulfa dan Dr. Andi. Insya Allah mudah-mudahan perkumpulan ini yang dinaungi oleh Mahya, mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang diberikan keberkahan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita ini teman-teman dari Jayapura sana, Kabupaten Jayapura, dari Desa Nimbokrang. Masya Allah, jazakumullah khair. Dan mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khususnya kepada mereka yang mencintai ilmu dan ingin mendapatkan ilmu tersebut bagaimanapun cara yang bisa mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ilmu dalam perspektif Thariqah Alawiyah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Thariqah Alawiyah memiliki 5 pondasi yang mendasar yang membangun Thariqah tersebut. Yang mana 5 pondasi itu adalah ilmu, yang kedua amal, lalu al-wara', yang keempat al-ikhlas, dan juga al-khauf Allah Subhanahu wa taala. 5 pondasi inilah yang menjadikan bangunan dari Thariqah Alawiyah menjadi jalan yang begitu kokoh dan begitu
bisa menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari susunan tersebut kita setidaknya bisa mengambil kesimpulan di awal bahwa ilmu yang diletakkan di nomor 1 dari pondasi-pondasi itu pastilah hal yang paling penting dalam pondasi ini. Dan memang tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," maka tidak ada sarana untuk seseorang mengimplementasikan illa liya'budun tersebut melainkan dengan ilmu yang harus mereka miliki. Sehingga Allah pun menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu dengan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita kembali sejenak di dalam kisah yang terjadi dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah katakan wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah mengajarkan pada Nabi Allah Adam sebuah ilmu tentang asma, tentang nama-nama benda. Tentang nama-nama benda diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil dari ilmu yang telah dia dapatkan? Maka posisi Nabi Allah Adam begitu terhormat. Allah pun memerintahkan malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ulama bilang, kalau ini ilmu yang Allah contohkan di dalam pemberiannya pada Nabi Allah Adam, ilmu tentang asma, bagaimana ilmu tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman mendapatkan derajat di sisi Allah. Namun ketika dia beriman dan dia pun berilmu, tempatnya begitu indah, derajat lebih jauh lagi, derajat tersebut lebih banyak lagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas habar hadhil ummah mengatakan bahwasanya Allah membedakan derajat tersebut sampai 700 derajat. Yang mana di antara derajat ke derajat yang lain, itu kalau dihitung dalam perjalanan di muka bumi ini, menghabiskan dalam satu derajat tersebut 500 tahun perjalanan. Tempat yang begitu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pun yang Nabi Muhammad SAW menjadikan posisi terpenting di dalam apa yang beliau bawa dari syariat tersebut untuk menjadikan manusia memahami apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kan Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, di antara mengerucutnya sanad Thariqah Alawiyah di dalam akhirin pada beliau, Khalifah Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau bilang bahwasanya ilmu, ketika kita membicarakan tentang ilmu, ini pastilah kita bicara tentang bagaimana mencarinya dan bagaimana membagikan ilmu tersebut. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini menjadi hal yang begitu agung, begitu mendasari keselamatan bahkan kesuksesan hidup manusia di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat satu hadis saja tentang apa yang kita dalam pembahasan ini tentang ilmu, Nabi bilang, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mencari, berusaha untuk mencari ilmu di dunia ini, dia cari jalan menuntut ilmu. Ya, jalan itu pastilah banyak. Ada yang dengan apa tadi Kiai Zulfa menyatakan dengan musyafahah, orang-orang dahulu demikian, dengan dia mempelajari buku-buku tersebut, ketika dia sudah memiliki gawaid dalam membaca, hingga dia bisa mampu dan memiliki kemampuan dalam membaca dan menelaah kitab-kitab. Juga di masa sekarang ini, apa yang terjadi dengan kita di saat ini, kita dengan daring ini, kita bisa saling menimba ilmu, saling bertukar pikiran tentang ilmu tersebut. Nabi bilang, orang yang di dunia sifatnya demikian, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Nabi katakan dalam hadis tersebut, wa innal malaikah la tadha ajnihataha li talibil ilm radhan bima yasna. Malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri mereka di hadapan para penuntut ilmu. Karena notabene para penuntut ilmu adalah orang-orang yang berusaha untuk dapat mengibadati Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Orang yang berilmu setelah dia dapatkan ilmu tersebut, dia berilmu, orang ini mendapatkan manggabah dari Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit, penduduk bumi, begitu. Bahkan hewan-hewan di laut memberikan istighfar kepada orang tersebut selalu. Bahkan fadilah orang-orang yang memiliki ilmu kalau dibanding dengan orang-orang yang abid yang selalu beribadah tanpa ilmu pada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Rasulullah kafadlil gamar ala sa'iril kawakib. Bahkan dikatakan mereka yang berilmu, mereka yang memiliki ilmu, katakan al-ulama warasatul anbiya, mereka pewaris nabi. Katakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarithul ilm, faman akhadhaha bihadzin wafir. Nabi nggak mewarisin harta, namun yang diwariskan Rasulullah adalah ilmu. Ini hadis dan banyak lagi hadis Rasulullah. Nabi bilang talabul ilm fardhah ala kulli muslim dan lain-lain. Sehingga ini menunjukkan memang karena cuma hanya satu jalan untuk mensukseskan misi kehidupan kita agar kita bisa menjalani misi tersebut hanya dengan ilmu, maka terlihat bahwasanya ilmu tersebut adalah hal yang penting dalam kehidupan ini. Dan inilah semangat tersebut yang diambil oleh para a'immah di dalam mereka mendirikan pondasi Thariqah Alawiyah, yang mana mereka mulai pondasi tersebut dengan keilmuan, hingga dari keilmuan inilah berkembang dengan menjadi pondasi-pondasi lain dalam Thariqah Alawiyah. Kalau kita melihat bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah pun memandang ilmu tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan al-ilm khairum minal mal. Al-ilm yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu dikatakan lebih baik daripada harta kamu. Kenapa? Sebab ilmu akan menjaga dirimu, adapun harta kamu yang harus menjaga harta tersebut. Nah, sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya kafa bil ilm syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuh wa yafrah idza nusiba ilaih wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi wa yaghdab idza nusiba ilaih. Ilmu itu hal yang begitu mulia. Hal yang begitu mulia. Bukti dari kemuliaan ilmu tersebut, siapapun pasti mengklaim dirinya punya itu. Karena saking ilmu ini merupakan hal yang paling indah, paling mulia, paling agung, semua menyatakan dia punya bagian dari keindahan tersebut. Bahkan orang senang kalau dibilang ini orang berilmu. Senang dia. Adapun sebaliknya, al-jahl, kebodohan, merupakan hal yang paling hina di muka bumi ini. Sehingga siapapun kalau dinisbahkan kepada kebodohan, pasti dia akan kesal. Walaupun dia orang bodoh, dikatakan dia bodoh, dia pasti akan kesal. Inilah posisi ilmu bahkan pada masa mereka, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Thariqah Alawiyah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu mengatakan satu bait syair yang begitu indah tentang ilmu tersebut. Beliau katakan di dalam munajat beliau dalam syair tersebut pada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan waj'alil ilma muqtadana bi hukmi dzau fi fahmi sirril ma'na al-ma'iyyah. Dia katakan, ya Allah, jadikan ilmu yang ada pada kami ini merupakan ilmu yang memiliki cita rasa yang indah. Sehingga dengan ilmu tersebut kami bisa memahami dan bisa merasakan
bukti daripada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, dan memang demikian, ilmu yang diminta, ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dibumikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya ilmu yang bersifat teoritis. Bukan ilmu yang bersifat teoritis sehingga garing ilmu tersebut, namun ilmu yang diharapkan adalah ilmu yang memiliki dzauq, ilmu yang memiliki cita rasa yang indah. Karena inilah Allah katakan tentang definisi mereka orang-orang yang berilmu dalam Al-Qur'an. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasanya mereka para cendekiawan, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, para orang alim, ulama. Siapa mereka? Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu ketika dicari, diusahakan dengan cara yang benar, yang baik, pasti ilmu tersebut merubah dan berubah dalam kondisi jiwa orang-orang yang memiliki ilmu ini menjadi kondisi yang penuh cita rasa, dan cita rasa yang terbesar adalah dia akan memiliki rasa takut yang begitu agung, begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk baik dalam thariqah alawiyah ataupun di dalam konteks kitab-kitab para ulama kita tentang bagaimana sifat para penuntut ilmu dan juga sifat para pemangku ilmu, para ulama, kita akan melihat dzauq, cita rasa yang begitu tinggi yang mereka miliki. Cita rasa yang begitu indah yang mereka tunjukkan. Coba kita baca sejarah kehidupan mereka. Kita pasti akan mendapatkan hal yang begitu besar, hal yang begitu agung. Sebagai contoh, dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Abil Ja'd rahimahullah, tatkala Asy-Syaikh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya datang mengambil ilmu kepada Asy-Syaikh Ahmad bin Abil Ja'd. Ini dua orang murid datang kepada seorang guru, seorang alim, seorang ulama, yang mana ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang ulama ini miliki, ilmu yang penuh dengan cita rasa. Sungguh kita akan mendapatkan hal yang agung. Coba kita lihat kisahnya. Dikatakan Al-Syaikh Ahmad bin Abil Ja'd ketika datang muridnya tersebut, dua orang ini, untuk membaca kitab di hadapan dia, untuk belajar di hadapan dia. Maka di saat tersebut Asy-Syaikh Ahmad mengambil keberkahan dari dua orang muridnya ini dengan apa? Dia sentuh telapak kaki dari murid tersebut dan dia usapkan di muka beliau hingga muridnya ini merasa tidak enak, mengatakan, "Ya Syekh, ya Imam, kami kesini ingin mengambil keberkahan dari kamu. Kenapa kamu melakukan hal yang semacam ini?" Bahkan dikatakan Al-Imam Ahmad bin Abil Ja'd memerintahkan kepada muridnya, dua murid tersebut, untuk meletakkan kaki mereka di pipi Al-Imam Ahmad bin Abil Ja'd. Beliau rebahkan diri beliau, "Tolong kalian taruh kaki kalian di pipi kami, di pipi saya." Apa yang terjadi? Dikatakan, saya benar-benar merasa apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Bahwa malaikat meletakkan sayapnya, ya, untuk para penuntut ilmu dan rela untuk diinjak sayap tersebut, bentuk ketawadhuan malaikat, penghormatan malaikat kepada penuntut ilmu. Dan kamu sekarang adalah penuntut ilmu, dan saya merasakan bahwa kamu di saat ini dengan syawahid dari hadisnya Rasulullah, kamu benar-benar berjalan pada sayap malaikat tersebut. Saya ingin mendapatkan keberkahan dari hal itu. Lihat, contoh yang begitu indah. Hal yang begitu indah yang mungkin kalau kita baca, kita mirip hal yang di luar daripada nalar kita. Namun inilah cita rasa yang mereka dapatkan dari ilmu yang benar-benar membuat dan membuahkan mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alil ilma muqtadana bihukmi dzauq fi fahmi sirril ma'na al-ma'iyyah. Sehingga mereka ketika tahu
bahwa ilmu yang mereka ambil ini bukanlah ilmu yang semata-mata teoritis. Dari mana mereka dapatkan itu? Nabi Muhammad pun mengatakan hal ini. Rasulullah, dahulu para sahabat Rasulullah, mereka sudah pergi haji berkali-kali. Sebelum Nabi Muhammad pergi haji di Hajjatul Wada. Tapi coba kita lihat. Ketika Hajjatul Wada, para sahabat tetap bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dalam berhaji ini tata caranya?" Apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah Nabi mengatakan teori yang sudah saya berikan itu cukup? Karena Sayyidina Umar pergi haji sebelum Rasulullah. Ya, kita tahu itu. Dan banyak para sahabat juga. Nabi katakan, "Khudu anni manasikakum." Ambil dari saya cara proses kalian beribadah haji di saat ini. Apa yang mau diambil dari Rasulullah? Bukankah teori telah mereka dapatkan? Tiada lain yang mereka ambil adalah cita rasa dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Cita rasa yang didahulukan ketika orang mengambil ilmu dan ingin menjadi bagian dari ahli ilmu tersebut. Kalau kita melihat dan mentelaah kehidupan mereka, para orang-orang salihin, para a'immah daripada Thariqah Alawiyah, tentang bagaimana mereka dengan ilmu mereka, bagaimana mereka dengan semangat mereka dalam menuntut ilmu, kita akan mendapatkan hal yang benar-benar agung dari sisi mereka. Al-Imam Badi'uz Zaman. Al-Imam Badi'uz Zaman ini memiliki, ada magamat Badi'uz Zaman. Beliau ini memiliki makalah yang begitu indah. Dikatakan, "I'lam annal ilm bati'ul lizam. Ba'idul maram. La yudraku bisiham. Wa la yura fil manam." Ilmu ini sesuatu yang lambat untuk kita ambil satu persatu dan menjadi khazain yang ada pada diri kita. La yura fil manam. Ilmu ini nggak bisa kita dapatkan dengan mimpi. Dan ilmu tersebut wala yuratsu anil aba wala a'ma. Tidak diwarisi dari orang tua, dari paman, tidak. Tapi ilmu adalah syajar. La tasluh illa bil ghars. Pohon yang harus ditanam. Dan tidak bisa ditanam illa fin nafs. Kecuali tanaman ditanam dalam jiwa yang begitu suci. Wala tusga illa bidars. Dan tanaman tersebut nggak bisa dikembangkan kecuali dengan dars, dengan mempelajari selalu. Ya. Hingga di akhir makalah tersebut beliau katakan, ayadunnu anna man ashghala naharahu bil jama' wa lailahu bil jima' yakhruj minal fuqaha. Apakah orang merasa kalau orang-orang yang menyibukkan dirinya siang sibuk dengan kerjaan duniawinya dia, malam sibuk dengan berduaan sama pasangannya, sama istrinya, terus dia mau jadi fuqaha, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang paham dengan ilmu? Kalla wallah. Enggak bakal mungkin orang-orang yang semacam ini menjadi bagian orang-orang yang berilmu. Itu disebutkan Al-Imam Syekh Salim Bafadl. Beliau ini min kibaril a'immah. Beliau ini di dalam menuntut ilmu, beliau pergi dari kota Tarim. Dan beliau merupakan orang yang benar-benar membenahi keadaan kondisi kehidupan di kota Tarim secara umum menjadi kehidupan yang begitu terlihat, kehidupan dengan ilmu yang begitu mendalam di kota tersebut. Beliau ini keluar belajar dari kota Tarim. Beliau habiskan 40 tahun dari usia beliau di Irak dan juga di berbagai tempat. Beliau mengambil ilmu, menuntut ilmu di sana, sampai keluarganya merasa ada ayah kami atau saudara kita Salim Bafadl sudah meninggal dunia pasti. Nggak tahu dia balik setelah 40 tahun dengan membawa kitab yang begitu banyak untuk menjadi telaah bagi orang-orang di kota Tarim, hingga beliaulah yang menggali semangat dari orang-orang di Tarim tersebut, sehingga mufti di saat tersebut, bahkan setiap masa tidak kurang di Tarim, mufti di sana tidak kurang dari 300 orang mufti di sana. Berkat beliau, hingga dikatakan wa Syekh Salim Sayyidi
muhyis sunan wal wajibat, ma dhalla man buhyaqtadi, muhyil ulumid darisat. Syekh Salim merupakan tuanku. Beliau yang membangun keilmuan hingga tidak ada orang yang akan sesat ketika mereka belajar mengambil dari Syekh Salim tersebut. Inilah keadaan mereka. Bahkan dahulu, kalau kita kembali ke belakang, kita tahu bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau belajar. Dia katakan, saya dulu ketika belajar, saya nggak melihat bahwasanya ilmu ini paling banyak dimiliki oleh orang-orang Ansar, kata beliau. Maka saya datangi mereka. Saya datangi para sahabat orang-orang Ansar. Terkadang ketika saya datang ke rumah salah seorang dari mereka dikatakan lagi tidur orang. Ya, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya Rasulullah. Dikatakan, oh fulan tidur, yang dia mau belajar dari orang tersebut. Dia bilang, fa'atawassat, kata beliau. Fa'atawassat ridai, lalu saya tunggu, saya gelar ridak saya, sorban saya gelar di bawah, di depan pintu dia, terus saya duduk situ. Saya tunggu, sampai dia keluar. Terkadang, dia baru keluar, saya datang pagi, baru keluar waktu zuhur. Lihat dzauq yang mereka miliki. Hingga guru tersebut bilang, dikatakan, mata kunta huna ya ibna ammi Rasulillah. Dari kapan kamu duduk di sini, wahai sepupunya Rasulullah? Maka saya bilang, udah lama saya duduk di sini. Sampai ini gurunya mau mengajarkan saya suka bilang, bisa masana'ta. Ente ini buat suatu yang nggak baik, ini buruk yang kamu kerjakan. Hala alam tani. Kenapa nggak ketuk pintu? Bilang suruh bangunin saya. Bilang sepupunya Rasulullah dari sini. Apa kata beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas? Dikatakan, aradtu an takhruj ilayya wa qad qadaita hajatak. Saya ingin kamu ketika ketemu dengan saya untuk memberikan ilmu kamu, hajat-hajatmu telah selesai kamu kerjakan, kamu telah tenang, kamu dalam keadaan yang indah, baru bertemu dengan saya. Katakan mereka para sahabat Rasulullah dan para salafun salih. Dikatakan bahwasanya Imam Idrus bin Umar al-Habsyi, ya, bahwasanya Imam Idrus bin Umar al-Habsyi, beliau ini mendapatkan ilmu dari guru beliau meriwayatkan dari Syekh Zakaria al-Ansari. Beliau katakan dulu Al-Imam Syekh Zakaria al-Ansari hidup merupakan orang yang memiliki usia sampai 100 tahun. Ya. Dikatakan di usia lanjut tersebut, dia kalau mengajar hanya melalui apa yang beliau hafal. Yang beliau hafal dia ajarkan. Seluruh funun dalam syariat ini dia ajarkan dari hafalannya. Bahkan sampai kitab Jurumiyah, matan Jurumiyah, beliau ajarkan dengan hafalan yang beliau miliki. Kenapa? Karena kecintaan dan inayah beliau terhadap ilmu begitu tinggi. Siapa beliau? Al-Imam Zakaria al-Ansari, orang yang besar, orang yang agung. Sampai dia dikatakan bahwasanya dibacakan kitab Syarah Tahrir sebanyak 70 kali di hadapan beliau. Bahkan beliau senang dengan kitab tersebut, padahal ini kitab yang beliau tulis sendiri. Begitu beliau senang, sampai ini kitab menjadi kitab terakhir yang ada di dada beliau, ya, dalam bacaan beliau ketika beliau meninggal, itu kitab ada di tubuh beliau. Radhiyallahu anhu arda. Bahkan begitu pula al-imam minal mutaakhirin, yang mana mereka dengan ilmu mengambil dan juga membagi ilmu, mereka dalam keadaan demikian. Kalau kita baca sejarah-sejarah mereka para salihin, hakada kan minal mutaakhirin Syekhana Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus, dikenal dengan Al-Habib Sa'ad. Beliau punya kecintaan besar dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sampai di akhir usianya, itu kitab terakhir Darul Minhaj, cetak kitab Ihya begitu bagus. Ketika sampai kitab tersebut diberikan oleh Syekh Al-Habib Umar kepada beliau sebagai hadiah, senang. Itu kitab jadi temannya dia. Begitu. Selalu baca kitab tersebut sampai di akhir hayatnya. Ketika beliau meninggal, kitab Ihya Ulumuddin ada di dada beliau. Beliau sedang membaca kitab tersebut, radhiyallahu anhu. Inilah mereka para ulama kita. Mereka rela untuk menghabiskan waktunya untuk ilmu tersebut, ketika mereka tahu hanya dengan ilmu mereka bisa mencicipi
cita rasa hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikatakan tadi Kiai Zulfa juga mengatakan al-ilm fis sudur wa laysa fis sutur. Naam, ilmu ada di hati para rijal, bukan di lembaran kertas tersebut. Karena kalau kita hanya mengambil lembaran kertas tersebut dalam perspektif Thariqah Alawiyah, yang kita dapatkan hanyalah hal yang garing semata. Bahkan dahulu diceritakan di Azhar sana. Itu orang tua kalau ingin menyekolahkan anaknya di Jami' Al-Azhar, ya di masjid tersebut, itu banyak halaqah-halaqah. Orang tua kalau ingin memasukkan anaknya untuk belajar, maka yang dia pikirkan adalah satu, saya ingin anak saya ini jadi kayak siapa. Ya. Nah, saya ingin anak saya jadi siapa. Hingga dia perhatikan benar-benar siapa yang akan dia serahkan anak tersebut untuk mengambil ilmu. Ketika dia tahu ini orang yang terbaik, maka dia serahkan anaknya hingga anak tersebut menjadi orang besar setelah gurunya tersebut. Demikian masa demi masa, dan mudah-mudahan semangat tersebut, karena waktu juga, mudah-mudahan semangat tersebut selalu ada pada kita semua, sehingga kita bisa mencicipi ilmu yang juga membuahkan cita rasa yang indah atas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih syukran jazilan Habib Ahsantum. Beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Yang pertama, mendekatkan kita pada surga, didoakan malaikat dan seluruh makhluk. Bahkan ilmu bisa menjaga pemiliknya, membuat mereka yang disifati dengannya merasa senang, menimbulkan cita rasa yang indah. Dan seseorang yang semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu dan semakin sensitif terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah banyak memberikan contoh-contoh tentang para ulama-ulama terdahulu semenjak masa sahabat sampai ulama-ulama mutaakhirin. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat-sangat gandrung untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidur pun sampai ditemani buku. Kalau kita mungkin tidur ditemenin handphone karena selalu update status gitu ya. Baik, para peserta yang saya muliakan, kita masih mempunyai waktu kurang lebih 13 menit untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Mari silahkan yang ingin bertanya langsung saja meng-unmute pelantangnya untuk kemudian bertanya kepada para pembicara. Mangga. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang dari chat, Pak Andi. Ya. Itu pertanyaan pertama dari Muhammad Khairul Umam. Beliau bertanya pada para narasumber, apakah ilmu laduni itu ada? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Mangga dijawab mungkin Kiai Zulfa atau Habib Alwi terlebih dahulu. Mungkin sesuai urutan pembicara, Kiai Zulfa terlebih dahulu, Kiai. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ilmu laduni itu ada? Ya? Penyebutan ilmu laduni ini kan sebenarnya istilah ya, yang belakangan diartikan oleh sebagian orang ilmu yang didapat tanpa proses belajar. Nah, dan itu diiktibas, istilah itu diiktibas diambil gitu dari ayat Quran yang masyhur, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami min ladunna ilma. Nah, kalau yang dimaksud ilmu laduni ini seperti apa yang tadi dipahami oleh kebanyakan orang, orang yang tidak belajar ya tiba-tiba pintar, apakah itu ada? Maka jawabannya ya dari sisi adatan itu aklan wa adatan itu sesuatu yang memang jarang atau mustahil terjadi. Tapi dari sisi syar'an, apa yang tidak mungkin bagi Allah kan gitu. Bagi Allah mungkin saja memberi seseorang itu ilmu walaupun dia tidak belajar sama sekali. Tapi saudara-saudara, khususnya kepada sang penanya,
Biasanya orang yang mendapatkan ilmu semacam itu tetap ada yang disebut proses ikhtiar. Saya ingat misalnya penulis Adabud Dunya Waddin itu ya, dan juga Al-Mawardi atau juga beberapa ulama itu mengatakan ilmu itu memang ada yang pakai didapat, atau bukan ilmu lebih tepatnya, orang itu memang ada yang dikasih Allah Subhanahu wa taala al-aqlul gharizi namanya. Yang kedua al-aqlul iktisabi. Orang itu memang dikasih Allah kecerdasan bawaan. Dalam istilah modern itu disebut faqihun nafsi ya. Faqihun nafsi memiliki intelijensia atau kecerdasan bawaan. Nah, orang yang semacam ini sebenarnya dia belajar cepat gitu ya. Ya, itu dia belajar cepat. Oleh karena dia belajar cepat, maka dianggapnya itu laduni. Dalam disiplin ilmu apapun itu, ada orang yang memang dia cepat sekali mempelajari sebuah disiplin ilmu, termasuk misalnya ilmu suluk ya, ilmu thariqah gitu. Ada orang yang wusulnya cepat gitu. Ada orang yang wusulnya lama gitu, kepada Allah itu. Nah, tentu di samping ini ada yang sifatnya mauhibah atau anugerah dari Allah, juga memang pasti ada beberapa variabel yang mendukung kenapa dia begitu cepat mempelajari satu disiplin ilmu. Nah, kadang-kadang orang yang cepat ini kemudian diartikan oleh santri itu, oh ini berarti laduni. Nah, padahal orang tersebut belajar, cuman karena dikasih kecerdasan yang luar biasa, al-aqlul gharizi atau faqihun nafsi, maka dia cepat. Berikutnya al-aqlul iktisabi, akal yang itu normalnya dia harus pakai belajar. Nah, ini yang kemudian dianggap dia kemudian prosesnya standar gitu. Prosesnya standar. Dia sekolah normal, pesantren normal. Nah, dulu di kampung, di pesantren ini karena saya bicara atas nama pesantren ya, itu sering anak kiai itu dianggapnya nggak pernah belajar, tahu-tahu pas abahnya meninggal gitu, Beb, langsung melanjutkan baca kitab. Itu katanya Gus Anu laduni, Gus Anu. Nah, ini Gus itu kan sebutan buat anak kiai kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu Gus. Pak Andi ini, Dr. Andi ini, Habib, ini kalau di Jawa Timur Gus ini, Gus Andi. Gusuran kayak. Saya pernah ditanya, Gus itu apa sih Pak? Oh, Gus itu anak kiai yang pintar, yang soleh, akhlaknya bagus. Oh gitu. Kalau yang bodoh itu dus katanya. Yang bodoh atau akhlaknya jelek itu dus. Saya nggak tahu itu wedus apa kardus itu, wallahu a'lam. Nah ini. Nah, lalu kemudian pada saat ayahnya meninggal, lalu dia bisa baca kitab, ya. Orang lalu sering menyebut ini ilmu laduni katanya. Atau misalnya ayahnya seorang mursyid thariqah, kakeknya mursyid thariqah. Itu kayak di Solo itu ada namanya Mbah Salman Popongan ya. Mursyid thariqah terkenal itu. Itu menggantikan kakeknya Mbah Mansur Popongan itu. Itu seringkali laduni. Kalau dalam pandangan Al-Mawardi, ya dia memang dikasih faqihun nafsi, kecerdasan cepat sehingga dia bisa melanjutkan cepat gitu. Ini apa namanya, tentang laduni. Tapi apakah ada atau mungkin orang yang sama sekali nggak belajar, sama sekali loh ya, terus kemudian dia pinter? Ya itu sih mungkin saja dari sisi syar'an, karena memang Allah Maha Kuasa atas itu. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, kan gitu kan? Nah, tapi saya ingin sampaikan pada forum ini, jangan santri itu yang dicari cuma pengen ilmu laduni, sampai puasa-puasa tertentu. Dulu saya ingat sekali itu, zaman di pondok itu, Bib, itu ada orang puasa-puasa khusus, supaya puasa laduni katanya gitu. Jadi kitab itu, kalau tadi kan yang diceritakan para Alawiyin, guru-guru kita itu sambil tiduran, bahkan penulis kitab Tahrir, betul, Syekh Zakaria Al-Ansori itu, beliau sudah jadi qadhi ya di Mesir itu, beliau tulis tahrir itu, matan tahrir kecil dikantongin kemana-mana, masya Allah. Itu saya baca itu beliau sudah jadi ulama besar saja dibaca terus itu kurang apa Syekh Zakaria Al-Ansori itu. Nah ini
kemudian ada orang santri atau orang yang pengen langsung pinter, lalu pakai puasa-puasa gitu, Beb. Puasa, katanya apa? Puasa apa? Puasa laduni. Atau Quran supaya cepat hafal dibakar, kemudian arangnya dimasukin ke air, diminum. Lah ini kan aneh-aneh ini. Laku-laku yang aneh supaya laduni gitu. Itu kan kemudian dikritik atau oleh penyair Arab atau para ulama, laukanatil ilmu yudraku bil muna, maka ya yabqa fil bariyati jahilu kan gitu. Kalau ilmu itu pakai yang lamun, pakai yang aneh-aneh itu, ya nggak ada orang bodoh gitu. Nah, ini tentang laduni. Ya, jadi dalam pandangan saya begitu. Selama ini tergantung bagaimana orang mengartikannya. Kalau mengartikannya laduni itu dari sisi akal masuk akal, artinya gini, dia dikasih Allah faqihun nafsi, al-aqlul gharizi, kecerdasan bawaan sehingga dia cepat. Orang belajar sebentar dia bisa lama. Orang lama dia sebentar. Saya punya pengalaman, orang yang saya kenal dia angkatan laut, Bib. Itu terakhir pangkatnya letkol. Dia pernah ngajari teman-teman di majelis saya itu belajar bahasa dengan cepat. Karena dia mendapatkan ilmu itu dia menguasai 9 bahasa asing dan dia punya teorinya cepat sekali, belajar cepat dan itu luar biasa. Ya, jadi tidak menghafal apa ya saya lupa itu istilahnya, tidak dengan menghafal, tapi dia belajar dengan ringan, termasuk baca kitab atau buku. Sayang dia nggak bisa bahasa Arab dengan pintar, tapi dia bisa dikit-dikit. Tapi Cina, Jerman, Prancis, bahasa-bahasa itu dia bisa. Dan dia bilang ada teori belajar membaca buku cepat, Jadi dia betul-betul cepat membaca. Itu ada ilmu yang kayak gitu. Di samping memang akalnya kuat. Terima kasih. Dari Habib Alwi, mangga Habib. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Kiai Zulfa cukup sebenarnya. Itu sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran, wa'alamnahu min ladunna ilma. Nah, ya memang haknya Allah Subhanahu wa taala kalau ketika Allah mau memberi kepada seseorang, siapa yang bisa mencegah hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ini ayat tersebut bercerita tentang Nabi Allah Musa dengan Khidr alaihissalam. Kejadian yang begitu panjang. Dan memang Allah ketika ingin membukakan sesuatu kepada seorang hambanya, Allah bisa buka dengan apa yang dia mau hingga hamba tersebut mendapatkan hal yang lebih luas lagi dari apa yang dia sudah usahakan. Banyak para ulama-ulama kita, kan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau pernah dalam satu malam ketika beliau sholat di malam itu, beliau melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang ada melihat Al-Habib Ali Al-Habsyi sahib Simtud Durar, beliau mengulangi kalimat tersebut wudda, wudda, wudda. Dia ulang sampai subuh, sampai masuk waktu fajar. Hingga akhirnya orang bertanya, Habib, kenapa enggak kalau mau ulang ayat, kenapa enggak dari awal ayat? Kenapa kalimat wudda itu yang kamu ulang-ulangi? Dia bilang, saya enggak tahu. Tapi ketika saya masuk ucapkan kalimat wudda, kok rasanya beda. Terus ada pengertian yang saya dapatkan dari pembacaan pelafalan kalimat tersebut. Saya ulangi lagi, rasanya berubah, tambah nikmat. Dan pengertiannya pun berubah. Baru lagi, saya ulangi lagi, berubah lagi, rasanya berubah, tambah nikmat. Pengertiannya pun tambah indah yang saya rasakan. Hingga dia ulangi terus. Inilah keterbukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa'allamnahu min ladunna ilman wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Walaupun secara normal tidak ada ilmu dengan dikatakan al-ilm bita'allum wal fiqh bitafaqquh. Mau dapat ilmu syariat ya dengan belajar, begitu. Ilmu syariat dengan belajar. Nah, juga Sayyidina Umar al-Mahdhar bin Abdurrahman as-Saggaf, beliau pernah bilang, kalau saya ingin mentafsirkan ayat daripada Al-Quran, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha ila akhiril ayat. Kalau saya mau
mau terjemahkan, mau tafsirkan ayat ini, saya bakal membuat repot 70 onta untuk membawa kitab daripada tulisan saya tentang satu ayat tersebut. Bahkan juga konteksnya dengan intelektual yang begitu tinggi. Kan Al-Imam Abdurrahman Balfaqih Alamatud Dunya. Beliau ini murid daripada Al-Imam Al-Haddad, sahib Ratib. Alamatud Dunya. Beliau pernah dalam perjalanan pergi haji, ketika beliau sampai ke kota Zabid, itu di kota Zabid sedang ada majelis, beliau hadir di majelis tersebut, duduk di akhir daripada majelis. Maka syekh di majelis itu menyebutkan pertanyaan. Bilang siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, maka dia adalah orang terbaik di antara murid-murid tersebut. Akhirnya di belakang ada yang tunjuk tangan di antara murid-muridnya. Nanya, mengatakan saya tahu jawabannya. Apa jawabannya? Dikatakan jawabnya begini, 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 begini. Satu majelis takjub. Gurunya ketika mendengar muridnya bisa menjawab, guru biasanya tahu tentang kapasitas murid. Dan pastinya begitu. Guru ini bilang, ini jawaban bukan kamu yang jawab. Ini murid malu-malu akhirnya mengatakan, iya bukan saya yang jawab. Dikatakan, siapa yang jawab? Dia bilang, orang yang sebelah saya. Akhirnya, orang ini dipanggil untuk maju. Itu Al-Imam Abdurrahman Balfaqih Alamatud Dunya. Guru ini bilang, ini pertanyaan, tidak akan bisa ada yang menjawab, kecuali hanya satu orang saja. Dan orang tersebut ada di kota Tarim. Beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Balfaqih. Nah, akhirnya ini ditanya, Anda siapa? Katakan saya Abdullah. Dia bilang, nah, yang saya tanya ini, nama kamu ketika kamu dilahirkan, ibu kamu ngasih kamu nama siapa? Dia bilang, ibu saya ngasih nama saya Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Disebutkan Abdurrahman Balfaqih. Ternyata inilah orang yang barusan disebutkan namanya, Imam Abdurrahman Balfaqih. Akhirnya diminta beliau untuk mengajar di majelis tersebut 1 minggu lamanya. 1 minggu namanya. Sebelum beliau melanjutkan perjalanan beliau untuk pergi haji di saat tersebut, 1 minggu diminta untuk mengajar di majelis itu. Apa yang diajarkan? Beliau mengajarkan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Apa yang diajarkan selama 7 hari, kayak kita buat pesantren kilat tuh pastikan padat jadwal. Selama 7 hari. Yang baru dibahas dari tafsir surat Al-Fatihah, baru kalimat Bismillah. Baru kalimat Bismillah saja, 7 hari. Majelis yang begitu panjang. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ini baru kita bahas tentang kalimat dalam huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja udah seminggu habis. Dari mana ilmu dia dapatkan? Kalau bukan memang intelektual ataupun kapasitas akal yang begitu luas, yang dia diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambah. Terima kasih, Bib Alwi. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama tentang kebimbangan antara menuntut ilmu dan konsekuensi mengamalkannya. Karena beberapa hal beliau mulai merasa khawatir semakin banyak belajar ilmu, ternyata konsekuensinya makin berat. Nah, bagaimana yang harus kita prioritaskan antara menuntut ilmu atau mengamalkannya? Lalu pertanyaan kedua, dalam thariqah dikenal istilah tasbih dan tanzih untuk usul kepada Allah. Apakah ilmu itu juga harus ditanzih atau disucikan agar kita dapat usul kepada Allah? Mungkin sekarang diganti Habib Alwi dulu yang menjawab, Habib. Nah, pertanyaan pertama tadi tentang ilmu dan amal. Tentang ilmu dan amal. Nah, ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai dikatakan dalam satu syair, yang digubah oleh Imam Abdullah bin Tahir, beliau katakan al-ilm bil amal wa laysa bil aqwali wa kasratul jidali. Nah, ilmu itu ya dengan amal. Orang dibilang berilmu ketika dia mengerjakan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan buruknya orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Sampai Allah katakan, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sampai akhir ayat. Kenapa kamu mengucapin sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakan? Nah, terkadang kita dalam mengambil ilmu tersebut, mungkin dalam mengamalkannya ada
kekurangan dari diri kita, belum mampu kita mengerjakan apa yang kita pelajari secara utuh. Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya ketika orang tersebut memiliki ilmu, yang mana kita tahu tugas orang yang memiliki ilmu ini membagikan ilmu tersebut. Tapi di sisi lain dia juga bertugas untuk mengerjakan ilmu. Nah, dia bilang kalau kamu bisa mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan ilmu ini dengan amalan, tapi hawa ni'mah. Tapi kalau dia belum bisa mengamalkan ilmu tersebut, jangan lupa bahwa tugas orang yang memiliki ilmu bukan cuma mengamalkan dari sisi pribadi dia, tapi dia juga ditugaskan untuk mengamalkan dengan mentransfer ilmu tersebut kepada orang-orang lain. Tapi dengan kesadaran yang besar bahwa idealnya memang harus kita amalkan ilmu tersebut. Bukan berarti, oh deh, saya nggak mau berilmu aja. Sedangkan mengambil ilmu pun wajib. Talabul ilmi fardhiyah. Gitu. Maka selain kita mengambil ilmu, kita pun harus punya niatan dalam hati ini dan kita usahakan dengan usaha yang kuat bahwa ilmu tersebut harus kita amalkan. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Apa yang kita takutkan dari ilmu tersebut? Bahkan dahulu mereka para ulama kita pun demikian. Ketika mereka tahu tentang satu ilmu, mereka langsung kerjakan. Karena Imam Al-Bukhari, beliau bilang, beliau katakan, "Maghtabtu ahadan mundu alimtu annal ghibata haram." Tatkala saya tahu ilmunya, saya tahu teori masuk kepada saya bahwasanya ghibah itu haram, sejak saat itu saya nggak pernah berghibah. Langsung dia lakukan. Sejak saat itu saya nggak pernah berghibah. Makanya para ulama kita, baik di pesantren-pesantren kita di saat ini, dan juga ulama kita di Hadramaut, ketika mereka mengajarkan satu ilmu kepada murid-muridnya, mereka selalu berusaha untuk mengajak murid tersebut langsung mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Setelah mereka masuk dalam satu bab zikir, mereka langsung ajak murid tersebut, ayo kita berzikir dengan zikir tersebut. Tentang sholat sunnah, ayo kita kerjakan sholat sunnah tersebut. Tentang apapun juga, mereka langsung ikatkan dengan amal. Sehingga kita pun di zaman sekarang ini, kalau kita mulai, ketika kita belajar, ada satu maklumat, langsung kita kerjakan. Kita usahakan. Karena di sisi lain juga ada syaitan yang pasti menggoda manusia, tapi sekuat kita. Dan dengan hubungan yang tadi dikatakan tasalsul sanad, hubungan kita dengan orang-orang besar, para ulama, para saleh, ini yang akan bisa mengikat kita untuk mampu melakukan dan mengerjakan, mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau kita sendiri, kita pun sulit. Makanya dalam agama ini segalanya dibuat rame-rame oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang enggak rame-rame? Mau sholat, diajarin sholat jamaah. Mau apa lagi? Puasa, diajarin puasa rame-rame, puasa Ramadan. Gitu. Mau haji pun beramai-ramai. Karena dengan adanya kawan, dengan adanya pendamping ketika kita ingin menuju pada Allah Subhanahu wa taala, ini mempermudah kita dan menjauhkan godaan dari syaitan, hingga godaan tersebut semakin melemah ketika kita memiliki dalam mengerjakan ilmu tersebut punya komunitas yang baik. Begitu Allah. Terkait dengan pertanyaan yang kedua tentang tanzih dan tasbih untuk usul. Nah, mungkin Kiai Zulfa. Kiai Zulfa. Baik, kalau gitu ini jatahnya Kiai Zulfa. Mangga Kiai Zulfa. Pertama, untuk jawaban kedua ini saya belum paham tentang pertanyaan. Saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak paham dengan pertanyaannya, gitu ya. Katanya orang itu harus tasawur dulu tentang pertanyaan. Maka pertanyaan ini buat saya harus diperjelas makna tasbih dan tanzih untuk usul kepada Allah yang kaitannya sama ilmu. Itu yang saya tak bisa menjawabnya ya. Ini bagian daripada menurut saya melatih diri tidak bicara pada sesuatu yang saya tidak pahami. Itu satu. Kedua, tentang bimbang menuntut ilmu dan mengamalkannya, tadi guru kita Habib Alwi sudah menjelaskannya secara panjang ya. Menurut saya cukup ya. Itu memang persis seperti beliau katakan,
orang itu satu punya kewajiban menuntut ilmu. Kedua, dia punya kewajiban mengamalkannya. Nah, mengamalkan itu tidak selalu diartikan untuk diri sendiri, tapi juga mengamalkan dalam arti mengajarkan kepada orang. Dulu memang seperti beliau sampaikan tadi, tradisi salaf, guru-guru kita, para ulama-ulama dulu, itu selain dia mengamalkan ilmu untuk dirinya, dulu setelah tahu baru dia mengajarkan. Maka itu kalau kita baca buku-buku atau kitab-kitab klasik, kita akan dengar misalnya Imam Hasan Al-Basri itu pernah beliau tidak keluar mengajar di masjid hampir 40 hari gitu ya. Ketika ditanya kenapa tidak mengajar, kata beliau, kajiannya sampai satu bab yang saya ingin mempraktekannya dulu. Baru saya sudah bisa, baru saya ajarkan. Jadi begitu. Nah, tapi kalau kita baca juga tentang hal ini, kalau orang dia amalkan dulu baru bisa mengajarkan, nanti akhirnya orang jadi takut menuntut ilmu, kan begitu. Nah, maka dalam beberapa kitab dijelaskan, Nabi itu ketika turun ayat, Masya Allah, di surah Al-Baqarah gitu ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang maknanya kurang lebih bagaimana kamu menuntut ilmu, bagaimana kamu mempelajari satu ilmu tapi kalian tidak mengamalkannya. Gitu. Nah, dulu gara-gara ayat ini turun, bukan gara-gara, maaf, dulu ketika ayat ini turun, itu lalu sahabat takut untuk atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Masya Allah, itu ayatnya. Itu akhirnya orang pada takut untuk mengajar, pada takut untuk belajar, karena tadi saya sendiri belum baik, jadi orang saya sendiri belum sempurna. Nah ini kalau begini nanti dakwah jadi bahaya, orang nggak mau belajar semua. Maka kemudian ketika melihat fenomena orang sama-sama takut belajar, takut nuntut ilmu, takut mengajarkan ilmu, karena diri sendiri menganggap belum baik, Nabi dalam satu riwayat mengucapkan, muru bil ma'rufi wa illam taf'alu, wanhaw 'anil munkar wa illam tantahu. Kamu tetap harus amar ma'ruf nahi munkar, walaupun dirimu sendiri boleh jadi belum sempurna. Saya memaknai hadis ini artinya orang itu tetap dari sisi lain maknanya orang tetap harus dia nuntut ilmu walaupun dia belum bisa mengamalkannya semua. Nah, terkait mengamalkan ilmu kan itu ada yang mengatakan hadis tapi ada yang mengatakan ini riwayatnya lemah. Kata Nabi, pada masa di mana aku hidup, orang itu kalau tahu sesuatu mereka mengamalkan 90% saja dianggap aib. Tapi nanti kata Nabi akan tiba satu masa ketika orang menuntut ilmu, dia mengamalkan 10% saja, itu sudah bagus. Ini saya baca dalam syarah kitab Zubat. Itu ketika menjelaskan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar itu. Atau apa, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Nah, itu dalam syarahnya ada penjelasan semacam itu. Nah, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir, mungkin ini dikhususkan untuk Kiai Zulfan dari Habib Hafidh Al-Attas. Beliau bertanya, ada ulama lain yang membantah bahwa semua ilmu satu karena berasal dari Allah. Jadi ilmu tidak harus jadi menuntut ilmu tidak harus akhirat saja, karena akhirat dan dunia pada hakikatnya satu berasal dari Allah. Bagaimana Kiai? Baik, saya sependapat dengan itu. Itu kan yang juga ditulis oleh Sayyid Naqib Al-Attas ya. Itu Sayyid Naqib Al-Attas itu yang istilahnya kita mengenal tauhid dalam ilmu. Tauhid itu bukan hanya tauhid dari sisi syahadat, tapi ketauhidan ilmu itu satu, nggak ada dikotomi dunia akhirat.
Itu saya sepakat. Itu yang saya maksud bahwa tidak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat dalam arti matematika itu ilmu dunia, kemudian tafsir fikih ilmu akhirat. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud karena semuanya datang dari Allah. Gitu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kemudian ada dikotomi dunia akhirat itu pada niat si pencarinya dan pada saat dia mengamalkannya diniatkan apa. Walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang ada orang itu memang berproses. Awalnya tidak ikhlas dulu, tapi nanti lama-lama ikhlas. Itu biasa. Itu dulu ada cerita ini sebagai penutup ya. Ya Ali Maksum, ini karena tugas saya menceritakan kiai-kiai pesantren, saya akan menceritakan hasanah cerita-cerita ulama pesantren sebagaimana tadi Habib Alwi menceritakan tradisi Alawiyin ini supaya saling melengkapi. Kita sama-sama dengar dan senang. Kiai Ali Maksum itu ulama besar, Rais sampai PBNU ya, kita tahu. Kerap ya, gurunya orang-orang besar lah. Semua tahu beliau putranya Mbah Maksum. Mbah Maksum itu lasem, murid langsung daripada Syekh Mahfud At-Turmusi ya. Itu ya walaupun memang beliau tak bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang bilang bertemu sebentar. Nah, Kiai Maksum itu begitu alimnya sampai dikatakan kamus berjalan itu. Beliau murid langsung Syekh Dimyati, murid langsung ulama besar itu, tapi kalau nulis buku karangannya tidak banyak sebanyak Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa ayahnya Gusmus ya, Mustafa Bisri. Nah, Kiai Bisri Mustafa itu ulama mubadlir, kiai pesantren tapi produktif, itu karangannya banyak. Satu saat karena ini seumur, Kiai Ali Maksum bertanya pada Kiai Bisri Mustafa, Kiai, saya tolong diberi resep ya atau tip. Kenapa kok sampean ini kok bisa nulis kitab banyak, bisa ngajar di pesantren, bisa tabligh ke sana kemari. Dulu Kiai Mubalik tahun 60-an yang paling masyhur ya Kiai Bisri Mustafa ya. Itu. Apa jawab Kiai Bisri Mustafa menjawab pertanyaan Kiai Ali Maksum? Kata Kiai Bisri Mustafa, panjenengan ini soalnya waktu nulis kitab ikhlas sih. Kalau nulisnya ikhlas tuh susah katanya. Beda sama saya. Kalau saya itu nulis kitab itu niatnya cari duit. Karena cari duit cepat selesai. Loh kok bisa begitu? Lah iya. Kalau sampean itu niatnya ikhlas, setan itu semangat menggodanya. Maka sampean nggak kelar-kelar kan katanya gitu nulis. Oh gitu ya? Iya. Kalau saya itu memang niatnya cari duit. Makanya setan nggak goda saya selesai. Nulis Ibris, tafsir bahasa Arab, dan lain-lain. Saya selesai. Menerjemahkan Alfiyah, Ibnu Malik, Ibnu Akil bahkan ya, diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Banyak sekali lah. Saya cepat selesai, karena saya niatnya cari duit. Ini kalau orang ya mendengar ucapan kiai begini yang anak-anak muda, wah kiai kok niatnya cari duit gitu. Nah ini coba dengarkan tapi nanti ujungnya. Nah tapi kata Kiai Bisri Mustafa, saya itu walaupun awalnya niatnya cari duit, begitu sudah selesai dan mau saya taruh di percetakan, niatnya saya rubah. Ya Allah, kemarin memang saya niatnya cari duit. Tapi sekarang tidak, saya niatnya karena engkau. Karena kemarin saya niatnya cari duit, cuman buat ya ngapusi, bohongin setan, gitu, supaya dia nggak ganggu saya. Masya Allah ini. Ini kisah nyata ini, kisah nyata. Ya, yang kayak begitu itu, apakah beneran yang dimaksud omongan beliau atau sebenarnya itu hanya untuk ya memanipulasi setan, wallahu a'lam. Tapi saya yakin ulama-ulama sekelas beliau itu luar biasa ini bagaimana katanya jangan kita terus yang dikerjain setan, sekali-kali kita ngerjain setan. Katanya begitu kira-kira gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kiai Zulfa, Habib Alwi, Syahab. Nampaknya kita sudah kelewat dari waktu yang ditetapkan 19 menit karena memang diskusinya dan menyimak pencerahan-pencerahan dari dua perspektif dengan masing-masing ceritanya. Kalau Habib Alwi dengan riwayat para habaib, para ulama-ulama aulia dari Hadramaut, Kiai Zulfa dengan khasanah cerita kiai-kiai pesantrennya.
Adapun kesimpulan kita pada malam hari ini sudah saya ketikkan di grup ya, di grup WA, tidak perlu saya ulang lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita bahas pada malam hari ini bisa menambahkan ilmu yang kemudian bisa kita amalkan. Saya hanya menukil tulisan dari Abu Sulaiman Al-As-Sijistani. Beliau mengatakan, "I'lam anna nadhira fi hadzal kitab rajulun yanzuru ilal asya' wa rajulun yanzuru fil asya'. Fal awwalu yaharu fiha li anna suwaraha wa ashkalaha wa makhatitaha tastafrighu dhihnahu wa tastamliku hissahu wa tubaddidu fikrahu fala yakunu lahu minha thamratul i'tibar wala zubdatul ikhtiyar. Wa idza faqada al-i'tibara fil awwali faqad faqada fa'idatul ikhtiyar fi tsani. Wa aman nadhiru fil asya' fa innahu yata'anna fi nadharihi wa ta'annihi yab'asuhu 'ala tasaffuh al-baligh wa tasaffuhul balighu yu'addihi ila tamyiz as-sahih min as-saqim wal baqi min al-fani wad da'im min al-'arid wa ma huwa qishrun mimma huwa lub wa ma huwa syi'arun mimma huwa dithar wa ma huwa syajaratun mimma huwa thamrah. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua bukan hanya sekedar menjadi nadhir ilal asya' dari penjelasan yang disampaikan oleh Habib Alwi dan Habib dengan Kiai Zulfa, tetapi kita mudah-mudahan bisa menjadi an-nadhir fil asya', sehingga kita mampu kemudian mencoba untuk secara perlahan-perlahan, pelan-pelan mencoba untuk menggali lagi lebih mendalam apa yang sudah dikemukakan oleh beliau berdua, menjadi semacam motivasi awal untuk kemudian semakin membuat kita membuka-buka referensi secara lebih dalam lagi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembalikan kepada MC. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan pemaparannya dengan sangat mendalam sekali dan komprehensif. Semoga ini bisa semoga akan bermanfaat bagi kita semua dalam hal kita menuntut ilmu. Baiklah, kita selanjutnya ke acara penutup. Saya mohon kesediaannya untuk Habib Alwi menutup dengan doa agar kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja mohon doa juga supaya kegiatan Rauha Virtual Mahya akan terus berlanjut sampai edisi-edisi selanjutnya tanpa satu hambatan atau kekurangan. Kepada Habib saya minta kesediaannya untuk menutup dengan doa. Silakan Habib. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan juga yang hadir dalam acara ini, yang kita niatkan semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi bagian yang bisa mencerahkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan juga Rauha Virtual ini bisa terus berlanjut ya dengan dicanangkan dengan niat-niat yang baik. Mudah-mudahan ini merupakan kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan hal yang semacam ini. Juga kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan nama-nama mereka, para ulama yang kita sebutkan, baik para kiai kita, para habaib kita, para ulama-ulama salaf kita, mudah-mudahan berkat nama-nama mereka kita sebutkan, segala hajat kita dikabulkan Allah, segala bencana yang sedang turun ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita, negeri kita dan juga kaum muslimin dimanapun mereka berada diberikan kekuatan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab tersendiri diangkatnya bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kunnatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, terima kasih kepada para peserta Rauha Virtual Mahya edisi ketiga dengan tema ilmu dalam perspektif Thariqah Alawiyah. Sampai di sini kita sampai pada acara puncak, yaitu penutupan, dan sudah ditutup dengan doa oleh Al-Habib Alwi bin Syahab. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan partisipasi seluruh peserta Rauha Virtual Mahya edisi ketiga.
dengan mengucapkan alhamdulillah Rauha Virtual Mahya yang ketiga. Dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Habib wabarakatuh. Alwi belum doa itu baru baca Fatihah. Oh, kawan. Ya. Doanya dari Kiai Zulfa nanti. Cukup itu udah Fatihah itu 5 quriat lah, udah doa itu luar biasa. Udah cukup. Aman. Ya, makasih. Ahlan Habib Tahir. Salam Habib. Jin dan Bib. Ya, insya Allah ini sekedar penyampaian saja. Di bulan depan kita akan menghadirkan juga Rauha Virtual juga dengan tema-tema yang berbeda. Tentu saja temanya tentang serial kajian Thariqah Alawiyah yang insya Allah Mahya minta doanya untuk selalu diberikan kesempatan atau kemampuan untuk menghadirkan tokoh-tokoh dari tokoh Alawiyyin dan juga dari tokoh-tokoh kiai pondok pesantren. Jadi kami mohon doa dari para peserta untuk acara ini terus bisa berlangsung, memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mengedukasi juga masyarakat. Baik, dengan ini saya tutup. Sekali lagi mohon maaf, izin terima kasih atas seluruh peserta atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Salam.